Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Jumatri, BP 181055 2011, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Nah, untuk kesempatan kali ini aku mau jelasin sama teman-teman semua tentang mata kuliah pengantar ekonomi makro yang materinya yaitu tentang sistem moneter. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk beli barang atau jasa dari orang lain. Fungsi uang adalah yang pertama yaitu sebagai alat pertukaran, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Jenis-jenis uang yang pertama yaitu uang komoditas, yaitu uang yang mengandung nilai intrinsik, misalnya emas. Uang flat yaitu uang tanpa nilai intrinsik yang digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah. Uang tunai yaitu lembaran kertas dan kepingan logam yang dinyatakan sebagai uang yang dipegang oleh masyarakat. Rekening giro yaitu saldo rekening di bank yang dapat diakses oleh penyimpannya. Jenis uang berdasarkan nilai. Yang pertama yaitu bernilai penuh atau full bonding money, merupakan uang yang dinilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, misalnya uang logam. B. Tidak bernilai penuh atau representative full bodied money, merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, seperti uang kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan kawasan. Yang pertama, uang lokal, berlaku di suatu negara tertentu seperti rupiah di Indonesia atau ringgit di Malaysia. B. Uang regional, berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal, misalnya uang euro yang berlaku di benua Eropa. C. Uang internasional, merupakan uang yang berlaku antar negara dan menjadi standar pembayaran internasional, seperti US dollar. Jenis uang berdasarkan lembaga penerbit. Yang pertama, uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Kedua, uang giral, merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilet giro, traveler check, atau credit card. Perbedaan uang kartal versus uang giral. Yang pertama yaitu nominal dalam uang kartal telah tertera dan terbatas, sedangkan nominal uang giral harus ditulis dulu sesuai dengan kebutuhan dan jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, uang kartal dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank penerbitnya. Yang ketiga, uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayarannya. Berikut merupakan grafik penawaran uang kartal dan uang giral. Dan juga memperlihatkan grafik keseimbangan pasar uang, yaitu tingkat bunga. Sistem moneter. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter, pemerintah dan bank sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer, kertas dan logam bagi masyarakat umum dan bank reserves bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral seperti giro atau demand deposit, deposit berjangka atau time deposit,
tabungan atau saving deposit, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan suatu kesatuan dalam suatu sistem moneter. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik perusahaan maupun masyarakat biasa, untuk keperluan konsumsi dan produksi. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter atau Bank Indonesia, melainkan juga ada permintaan dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pengendalian moneter. Jumlah uang beredar baik dalam standar barang atau komoditi standar maupun standar kepercayaan atau flat standar tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksana kebijakan moneter menjalankan kebijaksanaannya yang bersifat kuantitatif atau quantitative control policy dan kualitatif control policy. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto atau redemption rate policy, pengaturan operasi pasar terbuka atau open market operation, dan pengaturan tingkat cadangan minimal dan tingkat kelebihan cadangan atau reserves requirement policy. Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif, pemerintah mengadakan pendekatan langsung atau direct approach kepada bank-bank umum dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara selektif. Kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik, dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, atau artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang direncanakan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan atau BI rate yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Persaingan global dan krisis moneter. Sebagai antisipasi terhadap persaingan global sejalan dengan era perdagangan bebas, dunia perbankan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam hubungan ini telah dikeluarkan SEBI nomor 23/11/B/PPP tanggal 28 Februari 1991. Yang antara lain menyatakan bahwa kewajiban pernyataan modal minimum tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko sesuai dengan standar Bank for International State Limits atau BIS sebesar 8%. Namun apabila terdapat faktor lain yang menambah risiko, maka perlu pernyataan modal minimum lebih dari 8%.
Sebagai akibat adanya krisis moneter dan diikuti dengan krisis ekonomi, hampir semua bank mempunyai masalah, seperti kredit macet diragukan dan kurang lancar. Karena itu, persyaratan modal minimum ditingkatkan lagi untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat sesuai dengan PP nomor 38/1998, 9 Maret 1998. Modal disetor untuk mendirikan BU adalah 3 triliun. BU yang telah berdiri wajib menyesuaikan modal setornya menjadi 1 triliun pada akhir tahun 1998, 2 triliun pada akhir tahun 2000, dan 3 triliun pada akhir tahun 2003. Kondisi perbankan yang mulai tidak sehat ini menyebabkan pemerintah dan BI terpaksa mengambil kebijakan melikuidasi 16 bank umum swasta terhitung mulai 1 November 1997. Selang beberapa waktu kemudian, yaitu mulai 4 April 1998, pemerintah menghentikan operasi 7 bank swasta nasional, biasa disebut bank beku operasi atau BBO. Pada tanggal 21 Agustus 1998, pemerintah membekukan lagi 3 buah bank, sehingga statusnya menjadi BBO. Proses penyehatan terus dilakukan. Pada tanggal 13 Maret 1999, kembali pemerintah melikuidasi 38 buah bank swasta nasional, ditambah dengan 7 buah bank diambil alih pemerintah, dan 7 bank harus mengikuti program rekapitulasi. Sampai pada akhir Undang-Undang Nomor 13/1968 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23/1999. Namun demikian, segala peraturan perundang-undangan sepanjang belum diperbaharui dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini masih tetap berlaku. Sebagai otoritas moneter untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi Bank Indonesia bersifat independen. Dengan demikian, pihak manapun termasuk eksekutif tidak lagi boleh ikut campur tangan atau intervensi. Bahkan Bank Indonesia wajib menolak atau mengabaikan campur tangan itu. Dalam bagan ini tidak tampak pemerintah berbeda dengan bagan sebelumnya. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada hubungan. Hubungan itu tampak dalam. Yang pertama, BI adalah pemegang kas pemerintah. Yang kedua, BI untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakannya, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI. BI memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai APBN, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. 5. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI. 6. BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara, tetapi BI dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan,
serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter atau uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan atau sasaran akhir kebijakan moneter atau final target. Fungsi kebijakan moneter. Dari pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiskal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun, pada saat ini kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan yang pertama yaitu kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa datang. Yang ketiga, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilitas ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut meliputi independensi bank sentral. Sebenarnya tak ada bank sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipenuhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal. Fokus terhadap sasaran. Pengendalian inflasi hanyalah salah satu di antara beberapa sasaran lain yang hendak dicapai oleh bank sentral. Sasaran-sasaran lain kadang-kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi. Misalnya, sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs. Oleh karena itu, seharusnya bank sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi. Capacity to forecast inflation. Bank sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat, sehingga dapat menetapkan target inflasi yang hendak dicapai. Kesimpulan, sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam pengendalian keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi, serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar.